Satu mahasiswa, satunya adalah dosen. Akibatkan mahasiswa itu stres. Iya. Mereka yang pegang nilai, mereka yang bebas nentuin kapan ujiannya, mereka yang bebas nentuin RPS, kan mereka yang nyusun RPS sama silabus kan. Mencurhatkan ini ya, Yap. yakni tentang dosen yang overtime. Halo teman-teman, selamat datang di Luar Kelas Podcast Percakapan Mahasiswa hari ini. Aku Farah dan hari ini aku bersama temanku Syafri. Halo Syafri. Halo Farah, selamat siang. Gimana Selamat kabarnya, siang. Farah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syafri sendiri gimana Aku kabarnya? sehat dan excited untuk podcast hari ini. Oke, karena ini ya juga excited untuk menyambut tahun baru ya? Betul. Oke, sedikit lagi 2026. Satu hari lagi, bukan lagi sedikit hari lagi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang topik yang di seputaran mahasiswa. Betul. Syafri. Oke. Apalagi mungkin Syafri dan aku dan juga teman-teman di rumah, di kelas atau dimanapun kalian berada juga sering banget ngedengerin tentang topik kita hari ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang dosen. Tapi disclaimer dulu teman-teman, bahwa kita tidak ada niatan untuk menyinggung pihak manapun ya, Syafri ya. Jadi tujuan kami hanya untuk beropini dan juga syukur-syukur alhamdulillahnya kalau kita bisa meminimalisir ya. Betul. Tingkat harapannya itu. Iya, krusial ini karena ini menjadi hal topik yang penting juga sebenarnya untuk dipahami mahasiswa maupun dosen. Siap. Nah, Syafri, mungkin aku mulai dari pertanyaan sederhana mungkin ya. Oke. Kalau dari Syafri sendiri, kenapa sih dosen itu nggak selalu ya, tapi kebanyakan di antara kita itu dosen menjadi topik hangat gitu untuk teman-teman mahasiswa lainnya dan mungkin teman-teman juga sering ya ngobrolin tentang dosen di grup kelas gitu ya, nggak ada dosennya mungkin ya. Nah ini kenapa nih menurut Syafri, apalagi topiknya itu lebih ke arah negatif atau keresahan? Nah itu dari Syafri gimana? Ya, kalau saya Mbak Farah memahami perkuliahan itu ada dua aktor yang menjadi kunci dari kelancaran sistem pembelajaran. Dua aktor itu adalah satu mahasiswa, satunya adalah dosen. Nah mahasiswa, ya kita memang perlu sering-sering muhasabah apa kekurangan kita sebagai mahasiswa, apa mahasiswa yang ideal itu seperti apa. Tapi yang satu ini kita juga berhak untuk resah, berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi keberatan kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Makanya menjadi wajar kalau mahasiswa itu resah, mahasiswa itu banyak mengeluh, bahkan ada yang stres karena memang mau ngeluh apalagi kalau selain tentang dosen dan tugasnya kan, memang sudah begitu apa tugas dan tanggung jawabnya yang diemban sekarang. Nah kalau kita bicara dosen ya banyak karakter yang bisa kita bahas, banyak selain dosen juga ada yang kita bisa ngomongin tentang sistem, kita bisa ngomongin tentang metode pembelajaran dan sebagainya. Gitu Mbak Farah. Nah tadi kalau Mas Syafri bilang mengakibatkan mahasiswa itu stres gitu, yang mana stres itu bisa mengarah ke mental ya, psikis. Nah menurut Syafri sendiri, apakah itu berarti bahwa mahasiswanya baperan atau seperti apa? Sebagian iya, sebagian bisa kita katakan ada yang memang baperan sedari lahir, tapi kalau kita tinjau kembali, ada sebagian yang memang itu tidak bisa disalahkan kepada pribadinya, tapi kita bisa melihat dari sistem pembelajaran yang dibangun, termasuk apa subjek atau aktor yang membangun sistem tersebut, yaitu dosen. Nah kalau kita lihat tugas dan dosen kan punya dosen kan punya tugas dan wewenang yang cukup krusial terhadap masa depan akademik mahasiswa. Mereka yang pegang nilai, mereka yang bebas nentuin kapan ujiannya, mereka yang bebas nentuin RPS, kan mereka yang nyusun RPS sama silabus kan. Mereka yang bebas nentuin jam kuliah bahkan. Nah, makanya menjadi wajar juga ketika ada peristiwa-peristiwa atau momen tertentu yang mungkin ya dosen seenaknya untuk menentukan hal tersebut. Nah, yang kena dampak langsungnya bukan satpam kampus, bukan petugas apa, mahasiswa yang menjadi objek dari ini. Jadi saya pikir mahasiswa ini perlu dianggap sebagai subjek, tapi bukan sebagai objek. Makanya kalau ada yang mengatakan mahasiswa baperan, ya ada yang baperan, tapi penting juga untuk meninjau kembali apakah sistem pembelajaran yang dibangun itu sudah sehat atau tidak. Itu Mbak Farah. Oke. Nah, mungkin ini banyak banget ya
topik-topik di mahasiswa terkait dosen. Tapi mungkin hari ini kita akan ngebahas tentang satu tema mungkin ya, atau bukan satu tema sih, satu topik yang sering dibicarain sama mahasiswa atau menjadi keluhan. Mungkin Syafri sendiri sering mendengarkan teman-teman mencurhatkan ini ya, yakni tentang dosen yang overtime. Nah, kalau dari Syafri sendiri untuk menyikapi hal tersebut gimana tuh? Atau pendapat Syafri tentang topik tersebut? Sebenarnya gak cuma dengerin Mbak Farah, ngerasain. Pengalaman pribadi. Jadi ketika ada yang curhat seperti itu, ada yang ngobrol, saya bisa menimpalinya. Tapi menjadi sehat diskusinya, kita bisa membicarakan apa solusi yang paling tepat untuk kita. Kan kita udah sadar nih, ini salah, ini merugikan kita. Tapi yang menjadi menarik adalah kita tidak membiarkan kekeliruan itu, kesalahan itu, tapi kita berusaha membahas apa cara yang paling tepat. Nah, kalau berdasarkan beberapa diskusi dengan teman-teman terkait dosen yang overtime sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi ya. Dosen overtime itu yang teman-teman yang tidak berkomitmen dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan sebelumnya. Kuliah dari jam 13.00 sampai 15.00, tapi ketika 15:05 dosennya masih ngajar, masih sibuk ngejelasin, asik slide presentasi dan sebagainya, dan sungkan untuk mengakhiri kelas padahal sesuai jadwal kuliah udah selesai. Nah, ini overtime secara waktu kan berlebihan dan melebihi. Nah, cara yang saya pikir untuk paling pas, pertama kita sadari bahwa peran ketua kelas itu memang benar-benar penting. Mereka dipilih bukan hanya sekedar untuk formalitas, bukan sekedar untuk permintaan dosen, bukan untuk sekedar ngumpulin tugas, tapi ada satu tugas yang menurut saya menarik. Mereka berkewajiban untuk menegur dosen apabila sudah overtime. Itu ketua kelas. Dan ketua kelas yang dipilih pun harus melatih diri supaya berani dan sebagainya. Dan kalau bisa, ini permintaan pribadi saya, ketua kelas itu duduk di depan. Supaya kalau dia angkat tangan itu kelihatan. Jadi dosen juga kalau ketua kelas udah angkat tangan berarti jadwal kuliah udah selesai. Dan ada kode-kode seperti itulah yang bisa disepakati oleh ketua kelas sama dosen. Terus yang kedua, ini juga yang menarik dan sering dilupakan adalah kontrak belajar. Itu Mbak Fir. Jadi dari awal kuliah ikut kontrak belajar dan bahas kalau misalnya dosen ini overtime, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu disepakati dan sebagainya. Nah, jadi itu ada dua tips dari saya Mbak Fir kalau sekiranya punya keinginan untuk mencegah overtime ini. Seperti itu Mbak Farah. Nah, menarik ya teman-teman. Sebenarnya ini mungkin jarang dibahas ya, jarang dikaji gitu ya, adanya topik tentang dosen overtime ini. Dan mungkin juga bisa menjadi pengingat untuk teman-teman mahasiswa maupun para dosen-dosen ya. Betul. Dan penting juga untuk teman-teman seperti yang tadi Syafri bilang bahwa di kontrak belajar itu momen yang sangat penting di mana kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen itu bisa disepakati bersama gitu agar tidak terjadi miskomunikasi nanti selama pembelajaran atau bahkan di pertengahan yang terkhususnya kita bicarain soal dosen overtime atau melebihkan waktu yang telah ditentukan di awal. Oke teman-teman, terima kasih sudah membersamai kita dan terima kasih juga Syafri yang sudah membersamai aku hari ini. Kita ngobrol tentang topik tadi ya. Sebenarnya kita masih mau ngobrol lagi, tapi mungkin di next episode kali ya. Karena kita masih ada topik-topik lainnya yang tidak kalah menarik Syafri. Dan Syafri kita punya tagline. Jadi kalau misalkan aku nanti bilang luar kelas podcast, jawabannya adalah percakapan mahasiswa hari ini. Hari ini banget. Hari ini banget, karena ini menjadi hot topic dan harus dibahas hari ini juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton Luar Kelas Podcast dan see you on the next episode Luar Kelas Podcast. Percakapan mahasiswa hari ini. Bye-bye.